Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali dengan materi kita kali ini terkait dengan akhlak, dengan tema akhlak berwarga negara, di mana kita akan membahas bagaimana peranan kaum muslimin dalam bernegara. Masih bersama saya Budi Jayaputra, STI MH. Ketika berbicara tentang sebuah negara, maka tidak terlepas dari bagaimana taat kepada pemimpin. Lalu bagaimana taat kepada pemimpin bagi kaum muslimin? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh ia bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin atau penguasa, sungguh dia telah mentaatiku. Barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin atau penguasa, sungguh dia bermaksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini secara jelas, secara teks bahwa kita wajib taat kepada pemimpin. Kalau kita menentang pemimpin, maka kita berarti telah menentang Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga berwasiat, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian hendaklah bertakwa kepada Allah serta mendengar dan mentaati pemimpin meskipun ia seorang budak Habasyah. Artinya, siapapun pemimpin yang sudah terpilih, wajib bagi kita tetap bertakwa kepada Allah dan mendengar serta mentaati pemimpin. Jadi patokan pertama adalah taat kepada Allah, mendengar dan taati pemimpin, meskipun dia dari golongan manapun, selama dia adalah pemimpin yang resmi. Kemudian teman-teman perlu diketahui, ketika taat kepada pemimpin itu bukan soal suka atau tidak suka pada pemimpin, tapi yang jelas adalah soal taat atau tidak taat. Dan ahlu sunnah adalah orang yang taat kepada pemimpin. Artinya apabila kita taat kepada Rasulullah, kita taat kepada Allah dan Rasulullah, maka kita sudah semestinya taat kepada pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, alal mar'i al-muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyu'mara bimaksiyati fa in umiro bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Ya, jadi wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin pada apa-apa yang dia sukai atau ia benci, kecuali jika ia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mendengar dan taat. Hadis riwayat Muslim. Selama pemimpin tersebut memerintahkan kepada suatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, maka wajib bagi kita mentaatinya. Apakah kita menyenangi dia, suka atau tidak, memilih dia atau tidak, maka wajib bagi kita mentaati perintah aturan yang telah dikeluarkan. Kemudian bagaimana perintah Rasulullah kepada kita jika pemimpin yang memimpin kita itu adalah orang zolim? Nah, ini sering ditanyakan, ya. Rasulullah SAW telah bersabda, sepeninggalku akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnahku, dan akan memerintah orang-orang yang berhati setan dan bertubuh manusia. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya mendapati hal itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, engkau harus tetap taat dan patuh meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Dengar dan taatilah mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, sungguh sepeninggalku nanti kalian akan menemui pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Maka sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu mesti akan terjadi. Dalam sejarah dunia kepemimpinan, baik dunia demokrasi maupun ya dunia monarki,
ya, kerajaan, mesti akan didapati dalam sejarah kita itu pemimpin-pemimpin yang zolim. Tetapi Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang kriminal, hal-hal yang anarkis, yang menambah keruwetan, keributan di dalam sebuah negara dan kepemimpinan. Kita disuruh bersabar, ya. Bahkan Rasul mengatakan walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, ya. Nah ini, jadi kita disuruh bersabar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar. Maka kita bisa lihat tuh para ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, ya, Imam Malik, semuanya pernah merasakan hukuman-hukuman dari para penguasa karena berbeda pendapat dengan para imam tersebut. Tapi mereka tidak pernah mengajak murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk membuat makar, untuk berbuat di mana menggulingkan penguasa. Nah, ini perlu kita pahami. Mereka bersabar sampai mereka meninggal dunia. Artinya bersabar itu karena tahu, ya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Tentunya kesabaran mereka akan membuahkan hasil di kemudian hari. Dan mereka tetap mengajarkan ilmunya, tidak berhenti. Jadi kesabaran bukan kesabaran yang membuat dia berhenti melangkah untuk membawa kepada kebenaran. Tetap mengajarkan, tetap terus beraktivitas, berdakwah, ya, meskipun mereka disiksa sampai mereka meninggal dunia. Dan terbukti sampai sekarang karya-karya mereka itu, ya, pengikut-pengikut mereka masih ada. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, semua masih ada pengikut-pengikutnya sampai sekarang. Itu membuktikan apa yang mereka lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Tetapi mereka tetap tidak mengajarkan yang namanya melawan penguasa, karena khawatir akan mendatangkan masalah-masalah baru. Oke, baik. Kezaliman penguasa merupakan azab dari Allah. Ini sebuah pernyataan yang harus kita renungkan, ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kezaliman penguasa merupakan azab dari Allah, dan azab Allah itu tidak dihadapi dengan pedang, akan tetapi dihindari dengan doa, tobat, kembali pada Allah, serta mencabut segala dosa. Ini beliau menyampaikan. Jadi tidak dihadapi dengan pedang, hindari dengan doa, tobat, kembali kepada Allah, serta mencabut segala dosa. Karena bisa jadi kezaliman penguasa itu akibat perbuatan kita sendiri. Ya, ada satu kalimat yang menarik. Siapa pemimpinmu sekarang adalah mengekspresikan siapa warga negaranya. Nah, ini luar biasa sekali, teman-teman, ya. Ya, kalau kita misalnya pemimpin kita itu, ya, misalnya zolim, mesti masyarakatnya juga zolim, itu mayoritas. Menyukai korupsi, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Karena tidaklah mungkin kalau masyarakatnya bagus akan melahirkan pemimpin yang tidak bagus. Maka dikatakan Hasan Al-Basri itu adalah azab. Maka kita harus banyak doa, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, yang memperbaiki diri dan mencabut segala dosa. Sehingga nanti bisa melahirkan generasi-generasi yang istimewa. Nah, ini saya sampaikan di sini, belajarlah dari Turki. Turki itu dulu kekhilafaan Utsmani. Tapi pada tahun 1900, ya, 24, mohon maaf, bukan 42. 1924 Turki Utsmani itu hancur, ya, runtuh, hingga akhirnya dikuasai oleh kelompok Islam yang dikenal dengan nama Kemal Atatürk, ya, menguasai Turki dan mengubah semua syariat Islam yang telah dilakukan. Azan tidak menggunakan bahasa Arab, Turki tidak menggunakan bahasa Arab, simbol-simbol Islam dihancurkan, ya. Bahkan di awal-awal itu orang menggunakan syariat Islam itu harus ditinggalkan, termasuk jilbab. Orang dilarang menggunakan jilbab, ya. Bahkan tahun-tahun populer modern tahun 2000-an pun masih itu berlaku, ya.
Orang tidak boleh pakai jilbab. Masjid-masjid banyak tidak ramai. Bahkan Hagia Sophia dijadikan museum. Nah, hingga datanglah tahun 2014, ya, ketika Islam masih dalam keadaan terpuruk, datang sosok yang nama Erdogan, yang dia memiliki kepiawaian. Beliau ini adalah alumni dari sekolah khatib di Turki. Beliau juga masuk ke partai politik. Beliau juga pernah menjadi wali kota dan parlemen Turki. Hingga akhirnya beliau terpilih jadi presiden pertama melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Karena sebelumnya pemilihan di Turki itu melalui parlemen. Beliau presiden pertama dalam pemilihan langsung di Turki. Sejak 2014 sampai sekarang terlihat bagaimana Turki itu berubah dengan sosok Erdogan ini. Kita lihat berita yang sempat menghebohkan, bagaimana Masjid Hagia Sophia yang dulu pernah dijadikan museum sekarang sudah dibuka dijadikan masjid. Bagaimana dibangun masjid-masjid di pusat-pusat kota, bagaimana jilbab sudah boleh digunakan di tempat umum, tempat pendidikan, kantor dan lain sebagainya yang dulu sudah dilarang. Ya, bagaimana azan sudah menggunakan bahasa Arab. Ini sudah luar biasa sekali. Berapa lama kesabaran mereka dari 1924 hingga 2014. Ya, tapi mereka tidak berhenti. Bagaimana orang-orang muslim di sana berusaha ya tidak menentang pemerintah, tapi mereka terus bertobat, banyak berdoa, mendidik putra-putrinya menjadi orang-orang baik, keluarga-keluarga yang baik, muslim yang baik, sehingga muncullah sosok Erdogan ini. Sehingga Islam kembali menguasai Turki. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana Turki sekarang ini. Ya, maka bersabarlah teman-teman ketika merasa di mana kamu berada penguasanya zalim. Perbaiki diri, perbaiki generasi, sehingga memunculkan pemimpin-pemimpin yang kita harapkan sesuai dengan hati nurani dan mengalami apa yang kita kehendaki. Nah, kemudian seorang muslim memiliki peran di dalam bernegara itu, yaitu salah satunya setelah taat kepada pemimpin, taat kepada hukum atau aturan. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Jadi di sini kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Nah, taat kepada ulil amri itu termasuk di dalamnya adalah mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, hukum-hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada 5 kaidah dalam fikih yang harus kita pahami. Pertama, ya, segala amalan berdasarkan niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala amalan itu berdasarkan niatnya. Yang kedua, keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Jadi tidak boleh dihilangkan dengan keraguan keyakinan itu. Kemudian ad-daruru yuzal. Kemudaratan tidaklah dihilangkan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan membawa keringanan. Nah, yang kelima inilah yang berkaitan dengan aturan. Al-adatu muhakamatun. Adat diterima sebagai hukum. Maksudnya dalam kaidah yang kelima ini, al-adatu muhakamat adalah peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sebuah aturan di sebuah tempat, adat istiadat berarti tempat
itu bisa menjadi hukum yang sah di dalam Islam. Maka ketika mematuhi aturan yang ada di pemerintahan, yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya itu juga menjadi aturan hukum dalam Islam. Lalu bagaimana adat itu menjadi hukum? Nah, kaidah ini membawa maksud bahwa adat atau uruf atau kebiasaan suatu tempat itu boleh dijadikan hukum dalam menentukan hukum-hukum tertentu yang tidak ada dalil sumber hukum yang sedianya ada. Nah, hadis riwayat Bukhari, apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dianggap baik di sisi Allah. Sementara apa-apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, itu maka ia dianggap buruk oleh Allah SWT. Contohnya apa? Ya, paling minim aja. Peraturan, ya, misalnya harus punya SIM. Nah, itu ada nggak dalam Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Maka pemerintah mengeluarkan aturan SIM, helm, ya, kendaraan bermotor yang lengkap sesuai dengan aturan, spion dan lain sebagainya. Itu harus dipatuhi, itu minimal. Kenapa? Itu baik. Maka karena itu menjadi aturan pemerintah, itu juga menjadi aturan hukum dalam Islam dan wajib bagi kita mentaatinya. Ya. Dan masih banyak aturan yang lain. Nah, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini peran yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama taat kepada Allah, taat kepada aturan, ya. Kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga Allah memuji orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surah Al-Imran ayat 110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, disebabkan karena apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Barang siapa dari umat ini yang memiliki sifat semacam ini, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah, maka dia termasuk dalam pujian yang disebut dalam ayat ini. Yaitu apa? Umat terbaik. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak memiliki sifat semacam ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah, maka dia memiliki keserupaan dengan ahli kitab. Allah telah mencela mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Maidah 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Jadi ketika seorang muslim tidak mau beramar mungkar dan beriman kepada Allah, maka dia sama seperti ahli kitab, tidak melakukan larangan pada orang yang melanggar, ya. Itu karakter ahlul kitab. Jadi kita disamakan adalah sebagai ahlul kitab. Nah, apa itu amar ma'ruf dan nahi mungkar? Ma'ruf adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan disukai Allah, baik perkataan, perbuatan maupun perbuatan lahir dan batin, mencakup aspek keyakinan, ibadah, sistem ajaran maupun akhlak. Jadi amar ma'ruf adalah kita mengajak orang atau berdakwah untuk mengerjakan dan mewujudkan beserta memberikan daya tarik dan menyiapkan jalan ke arah pelaksanaannya dengan mengokohkan tiang-tiangnya sehingga menjadikan ma'ruf tersebut ciri khas yang melekat dalam kehidupannya. Jadi kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, mengajak orang kebersihan, buang sampah pada tempatnya, ya, lalu menjadilah tempat kita tempat yang bersih, menegur orang, ya, dengan mengajak mereka kepada perbuatan baik, misalnya mengucapkan kata-kata yang baik sehingga dia selalu mengucapkan baik. Nah, itu amar ma'ruf. Ya, mengajak orang kepada berbuat baik yang itu diridhoi Allah dan dicintai Allah. Kemudian mungkar, apa itu mungkar? Ya, mungkar adalah kata benda dari segala yang dibenci dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Nahi mungkar artinya larangan untuk melaksanakan dan mewujudkan kemungkaran tersebut disertai upaya menghalangi dan menjauhkannya serta memutuskan jalan darinya sehingga terputus dari akar kehidupan yang dirinya. Jadi kalau kita lihat di sana ada orang yang bermaksiat,
kita cegah kemaksiatan sehingga itu tidak terjadi lagi pada dirinya. Itu namanya nahi mungkar. Ya, oke. Itu sih. Jadi kalau di tempat kita ada misalnya orang yang mabuk, orang suka mengganggu orang lain, suka mencuri dan sebagainya. Nah, kita berusaha bagaimana orang itu berubah menjadi lebih baik, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu namanya nahi mungkar. 3 bekal yang hendaknya dimiliki oleh orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar. Ibnu Taimiyah mengatakan, hendaklah orang beramal ma'ruf nahi mungkar memiliki 3 bekal. Yang pertama, berilmu. Maka jangan sampai orang beramal ma'ruf nahi mungkar tidak punya ilmunya. Kenapa? Kalau dia tidak mempunyai ilmunya, ya, maka nanti bisa jadi ya beramal nahi mungkar itu dia tidak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Niatnya amal ma'ruf nahi mungkar malah membuat satu yang masalah baru. Jadi dia harus tahu itu. Mana yang benar, mana yang salah, bagaimana metodenya, ya, apa yang harus dilakukan sesuai syariat atau tidak. Kemudian bersikap lemah lembut. Jadi orang beramal nahi mungkar itu bukan kasar. Ya, lemah lembut. Ya, sehingga orang itu tertarik. Ya, bukan dengan anarkis dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bersabar. Ya, namanya mengajak orang dan mencegah kemungkaran itu tidak semua orang serta-merta langsung bisa menerima. Maka dibutuhkan kesabaran, ya. Rasulullah itu 13 tahun di Mekah itu. Yang masuk Islam sedikit. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, bertambahlah banyak orang masuk Islam. Kemudian kembali lagi ke Mekah, akhirnya di Mekah berubah menjadi negara yang menegakkan syariat Islam. Orang banyak masuk Islam bukan karena Rasul kasar, bukan, tapi karena kelembutan Rasulullah. Kesabaran Rasulullah 13 tahun di Mekah sampai beliau dan pengikutnya hijrah ke Madinah, itu saking sabarnya Rasulullah 13 tahun. Sedangkan kita beramal nahi mungkar baru berapa hari, baru berapa minggu, lalu patah semangat, patah sayap, tidak mau terbang berdakwah lagi. Oke, baik. Nah, kemudian adanya yang keempat adalah musyawarah, ya. Nah, kita di dalam, ya, peranan kita di dunia negara ini dalam artian bermasyarakat, bernegara, kita diperintahkan untuk selalu bermusyawarah. Dalam surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi di sini dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, bernegara, ya faktor kita kan berbeda-beda. Dari suku dan bangsa yang berbeda-beda, karakter yang berbeda, tentunya bisa jadi ada gesekan-gesekan. Maka seorang muslim haruslah memahami ini, ya. Mari musyawarahkan. Ketika kita tidak setuju akan sesuatu, sampaikan bagaimana dengan cara yang ma'ruf. Ya, kita ajak musyawarah, kita dengarkan, kita sampaikan pendapat, ya. Bukan lalu kita menjauh, lalu kita menghindar, ya. Kemudian mereka ya tidak bisa diperbaiki. Nah, kecuali kalau memang sudah di batas kemampuan kita, itu sudah lain lagi. Tapi diawalilah dengan musyawarah, ya. Nah, bagaimana tata cara musyawarah? Ya, Nabi memberikan contoh. Yang pertama, seseorang memberikan saran atau pertimbangan kepada Nabi. Kemudian beliau mempertimbangkan dan dianggap benar lalu dilaksanakan. Seperti Salman Al-Farisi tentang penggalian parit pertahanan dalam perang Khandaq dan pemilihan tempat strategi dalam perang Badar. Jadi sampaikan saran dan pertimbangan, ya, lalu didiskusikan, ya, mana yang baik, mana yang benar. Seorang pemimpin tidak boleh selalu menganggap dirinya paling benar. Bisa jadi orang di sekitarnya ada yang memberikan saran-saran yang bagus, ya, sehingga Rasul sebagai pemimpin menerima dan mengecek, mendiskusikan, ya. Ketika itu benar, tidak masalah diambil, tidak harus dari pemimpin, ya. Yang kedua,
Kadang-kadang beliau bermusyawarah dengan beberapa orang saja, Abu Bakar dan Umar. Jadi bisa musyawarah dengan orang-orang tenaga ahli, tidak harus semuanya. Dan kita yang tidak dipilih ikut musyawarah tidak harus tersinggung. Ya, karena memang kadang saat itu hanya cukup dibicarakan beberapa orang yang ahli. Tapi bukan berarti ya membuat persekutuan ya. Nah, itu udah salah juga. Perpisahan apalagi yang hasilnya salah, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang beliau musyawarah dengan semua anggota masyarakat, ya, perwakilan, ya terkait misalnya rampasan perang. Nah, sama sebagai warga negara kita bermusyawarah ya. Misalnya di RT kita mau ngadain apa musyawarah, mesti kita ada apa musyawarah ya. Itu satu cara yang tepat ya dalam bernegara sehingga kita melakukan sesuatu itu dasar kesepakatan dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Tentunya tidak boleh melampaui syariat. Dampak positif apa yang didapatkan dari musyawarah? Yang pertama, menghasilkan keputusan yang sempurna. Kenapa? Karena banyak orang yang hadir punya pemikiran dan solusi dan ide. Sehingga dapat menghasilkan keputusan yang sempurna. Karena orang punya kelebihan masing-masing. Kemudian para anggota terikat dan bertanggung jawab bersama. Hasil musyawarah itu perlu diingat teman-teman. Setiap hasil musyawarah itu adalah keputusan bersama dan harus dijalankan bersama. Dan semuanya bertanggung jawab. Bukan orang yang mengusulkan. Ya, itu kesalahan. Kemudian hubungan persaudaraan semakin erat karena diomongin bareng-bareng, bermusyawarah, ada silaturahmi di sana, maka hubungan bisa menjadi erat. Menghilangkan dominasi mayoritas dan minoritas. Jadi tidak ada istilah minoritas dan mayoritas ketika musyawarah itu. Jadi semuanya sama, ya, karena untuk kepentingan bersama. Menghilangkan hasud fitnah yang bisa memecah belah persaudaraan. Kalau tidak dimusyawarahkan bisa jadi fitnah, ya, saling menghasut. Tapi dengan musyawarah semuanya hadir duduk bersama sehingga bisa saling mengerti apa yang terjadi dan solusinya seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian tadi terkait dengan materi kita akhlak bernegara, ya, bagaimana seorang muslim itu bernegara, ya, peranan kaum muslimin dalam bernegara. Jadi jangan karena negara kita bukan negara Islam lalu kita tidak patuh, tidak taat, ya. Salah itu. Jadi kita walaupun negara kita bukan negara Islam tapi tetap wajib bagi kita mematuhi pemerintah, ya, kita taat peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, ya, kita adakan amar ma'ruf nahi mungkar baik untuk diri kita, keluarga, lingkungan, bahkan negara kita ini yang lebih luas sehingga negara jadi adil dan makmur, ya, kemudian musyawarah setiap apapun yang ingin dilakukan, ya. Ketika kita ada yang ingin memprotes, sampaikan dengan cara yang baik, ya, sehingga bisa dimusyawarahkan, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Diskusi kita lanjutkan di Google Meet atau Zoom meeting, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.